Cek 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 cek. Dinyalakan dulu. Tolong dinyalakan, Mas. Baik, kita akan segera mulai ya. Sambil persiapan juga karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya seperti biasa nanti sambil juga dipersiapkan ini nyala. Kemudian nanti tampil di sini. Lagunya disiapkan, ada yang bawa HP nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi pakai laptop boleh nggak? Pakai laptop itu bisa, laptopnya bisa dikonekin ke Bluetooth nggak? Bluetoothnya namanya WN Audio. Salah satu jadi operator. Nggak apa-apa, salah satu dari kelompok nggak apa-apa. Kalau nggak saya aja lah. Saya aja semua. Duduk Mas, duduk. Sini dikosongin di depan. Jangan ngumpul kayak gitu. Jangan di pojok. Ya. Ini kayaknya penampilan perdana ya di sini ya. Oke. Karena harapannya nanti kita bisa putar lagu setidaknya Padamu Negeri, tapi versi piano ya. Versi piano. Bisa nggak? Bluetoothnya WN Audio. Kalau nggak cari searching Bluetooth lagi. Nah itu. Ya, tambah Bluetooth. Nah itu. Klik. WN Audio ada nggak? WN Audio. Ya. Terus kamu puterin lagu Padamu Negeri tapi versi piano. Ini penampilan perdana, makanya kita langsung aja. Mau di situ aja? Ya udah nggak apa-apa. Sarwak ini. Apa? Emang pakai internet? Nggak pakai internet? Oh, internetnya pakai multimedia nggak bisa? 88 kali. Multimedia itu 88 kali. Lab komputer 88 kali. 888 kali. Catat. Terima kasih Pak. Sudah? Coba putar lagunya Padamu Negeri ya. Boleh latihan dulu boleh. MC udah ada. Dan nanti kalau kita waktunya cukup nanti ada kuis, pertanyaannya dari kalian. Makanya siap-siap untuk buat soalnya dari mana? Soalnya dari sini. Siapa ini? Mirip kakak saya. Kakak. Serius nggak bisa? Masa nggak bisa? 8 8-nya 8 kali aja ya, jangan kebanyakan. Yang mau stand up siapa? Ada. Altaf mau Altaf. Sakit. Oh bisa sakit ya? Oh. Kirain nggak bisa sakit. Ternyata Altaf bisa sakit ya? Masya Allah. Emangnya wali Pak? Bisa nggak? Baik, jadi coba perhatikan. Format di dalam diskusinya sebetulnya hampir sama, presentasi biasa. Cuma lagunya nanti bertambah. Bertambahnya itu totalnya menjadi 4 atau 5. 1 lagu kebangsaan Indonesia Raya, 2 lagu kebangsaan, kemudian ada instrumen puisi, yang terakhir lagu daerah, sekitar 4 atau 5. Jadi maksud saya yang presentasi itu yang mempersiapkan laptopnya yang kayak gini nih, dipakai buat itu. Judul lagunya Bagimu Negeri. Nanti bisa berubah sebetulnya. Bisa lagu kebangsaan yang lain. Terakhir penutup ketika udah mau pulang kita puterin lagu daerah. Supaya bervariasi maksudnya. Mengenalkan juga lagu daerah seperti yang barusan diputar sama Pak Alan, Mr. Alan. Tadi kan lagu ya. Manu Kedadali.
Soka koncarana, nah, gitu kan. Siap mas? Berarti besok kita harus download dulu atau mungkin di WA yang ada punya inisiatif. Pak saya punya MP3-nya Pak semuanya, versi piano. Bagi negeri versi piano. Udah download semua MP3, kirim ke WA grup. Wah itu inisiatif keren. Kemarin gak sempet ya. Yang bisa konversi, siapa yang bisa konversi? Pokoknya nggak usah disebutkan siapa sekarang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di WA ada, ini Pak saya udah kirim semua lagunya Pak, lagu daerah, lagu kebangsaan Indonesia Raya versi piano itu udah ada semua. Sambil menunggu ya, memang jaringan internet kita cukup terganggu beberapa hari ini, bahkan nggak terhubung di bawah. Mungkin bisa jadi nanti kita bayar dulu lah. Masih menunggu. Bagi menunggu versi piano, coba play. Ya, masih loading. Ini kelompok temanya apa hari ini? Revolusi. Emang? Kita udah ngomong revolusi industri? Subhanallah. Ya coba. Kok tutorial ya? Coba yang atas itu. Nah itu, nah. Nah kalau nanti mau nonton videonya, insya Allah ntar sore sudah kita upload di Amanah Budaya, di YouTube channel Amanah Budaya. Subscribernya baru 300, baru 200, sekitar itu ya. Nanti kamu tonton ya kayak gini. Makanya sering kamu nanya ke sini biar tampil, biar kelihatan. Coba kita latihan dulu ya. Hadirin dimohon berdiri. Latihan dulu. Ada yang mau jadi dirjen? Padamu negeri kami. Janji bagus. Udah ada ya contekannya. Padamu negeri. Kalau ada yang bisa piano keren banget. Padamu negeri kami mengabdi bagimu. Negeri jiwa raga kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Cukup dulu dari awal, tapi di pause. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di diskusi LAB, Lingkar Amanah Budaya. Jadi bukan lab yang arti sebenarnya begini, tapi LAB merupakan singkatan dari Lingkar Amanah Budaya. Kembali kita bersama diskusi Lingkar Amanah Budaya. Mestinya ada musik ya, ceng gitu. Tapi sayangnya tepuk tangannya nggak kedenger ya. Di situ pasti nggak kedenger. Yang kedenger cuma ini doang. Kayak channelnya Triswaka ya kan. Yang kedenger yang nyanyi doang. Siap. Baik, hari ini hari Senin, tanggal 3 Oktober, 3 hari setelah peristiwa bersejarah G30S PKI. Masih sangat bersejarah, masih sangat-sangat. Nanti mungkin sedikit kita akan bahas. Baik, kita panggil MC kita, Afwan. Afwan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di lab komputer pada siang hari ini. Salawat ringing salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Yang terhormat yaitu Bapak Arif Budiman, SPD, dan para teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa mahabbah saya. Berdirinya saya sini, saya sebagai MC pada diskusi amanah budaya. Izinkanlah membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Acara yang selanjutnya yaitu konsep sejarah oleh Bapak Arif Budiman. Acara yang berikutnya diskusi aksi dipimpin oleh MC atau moderator beserta presentasi, tanya jawab, dan komentar. Acara yang berikutnya yaitu hiburan, kuis, amanah. Acara yang berikutnya yaitu kesimpulan, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Ayo semua berdiri. Yang tadi ya, yang tadi. Musik. Mestinya ada dirjennya. Siapa dirjen? Nggak ada. Udah nggak apa-apa. Mulai. Joki. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Gini-gini aja kok. Siap. Padamu negeri kami. Bagus. Padamu negeri, jangan telat. Kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Itu telat atau gimana? Ngelek suka berarti ya. Itu like ya. Baik, ulang lagi. Sekali lagi, semuanya berdiri. Ini adalah bentuk komitmen kebangsaan. Padamu negeri kami berbagus. Padamu negeri kami berbakti. Negeri kami mengabdi bagimu. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Lanjut ke acara berikutnya yaitu
konsep sejarah yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Budiman. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Judulnya apa? Judulnya apa? Revolusi industri. Cek. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa setelah sekian lama terlantar. Terlantar nggak ketemu ya di kelas karena sesuatu dan lain hal. Ya kemarin juga nggak ketemu juga, tapi kemarin nonton film ya, nonton film. Filmnya selesai nggak? Nggak tuntas, gambarnya jelas? Nggak juga ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Yang jelas barangkali nanti untuk ke depan harus lebih dipersiapkan lagi nonton filmnya, dalam artian filmnya itu harus yang bagus, yang kualitasnya yang HD lah ya, yang keren gitu supaya jelas. Tapi tidak apa-apa, sudah sekian lama kita nggak bertemu, dan hari ini formatnya diskusi seperti ini, ke depan nanti kita akan terus perbaiki. Kelas lain itu sampai ada drama, sampai ada juga TikTok, ada juga yang sampai TikToknya itu dia bikin di rumah tapi tampilkan di sini nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang itu misalnya tampilan puisi ada nggak hari ini? Harus ada pembacaan puisi ya, yang dramatis, gitu ya. Harus kayak gitu. G30 SPKI. Wow, gitu. Itu ya. Saya kira pidato Paris saya cukupkan karena gatal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti kita lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sekarang berarti di sini 2 kali pertemuan Pak Arif. Hari ini sama Jumat. Jumat enggak? Masa Jumat udah? Jumat pagi. Oh ya udah. 2 kali pertemuan berarti kita malah enak. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menyampaikan konsep sejarah. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kelompok 3, yaitu presentasi, tanya jawab, dan komentar. Kepada kelompok 3, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa manfaat sejarah revolusi industri, revolusi Amerika, merkantilisme untuk diri saya, yang terdiri dari... Pak Arif potong dulu. Setiap anak bikin 1 soal ya. Boleh pakai selembar kertas sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau mau dimasukkan di sini nggak apa-apa. Pertanyaannya boleh panjang, boleh pendek. Jawabannya pasti pendek. Yang pendek aja. Misalnya tahun berapa terjadinya ini? Siapa kata pokok ini? Gitu. 1 pertanyaan doang. Dari presentasi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa manfaat sejarah revolusi industri, revolusi Amerika, merkantilisme untuk diri saya. Perkenalkan, nama kelompok 3 ada Sarah Khairunisa, Miftahul Jannah, Marwa Muarifah, Eva Nurhidayati, Zahra Aulia, Anissa Novianti. Slide yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Novianti.
Mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar manusia zaman sekarang tidak mengulangi lagi di masa sekarang dan masa mendatang. Revolusi industri. Industri terjadi antara tahun 1750 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Bermula dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris dari tenaga hewan dan manusia menjadi mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara, ekspansi perdagangan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur. Revolusi Amerika terjadi pada 1765 hingga 1783, ditandai dengan adanya gerakan rakyat koloni Inggris di Amerika Utara. Mereka menentang kerajaan Inggris yang dianggap ikut campur dalam urusan negara koloni. Revolusi Amerika menjadi peristiwa perlawanan rakyat koloni antara Amerika terhadap pemerintah kolonial Inggris yang ada di Amerika. Penyebab Revolusi Amerika. Penyebab Revolusi Amerika perlawanan rakyat di koloni Amerika terhadap pemerintah kolonial Inggris terbagi menjadi dua penyebab, yaitu sebab umum Revolusi Amerika. Beberapa sebab umum yang menyebabkan sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijaksanaan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Penerapan pajak yang membebani rakyat koloni, pengaruh paham liberalisme dari John Locke yang masuk sikap represif pemerintah koloni Inggris di Amerika. Sebab kasus Revolusi Amerika. Penyebab kasus pecahnya Revolusi Amerika adalah peristiwa Boston Tea Party yang terjadi pada 16 Desember 1773. Merkantilisme. Semangat Renaissance dan humanisme ini menekankan kebebasan individu. Hal ini jadi pondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme yaitu gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik. Karena agama itu urusan masing-masing individu. Dengan semangat Renaissance ini, masyarakat Eropa menjadi berkembang dalam ilmu pengetahuan dan perdagangan yang melahirkan paham merkantilisme pada abad 16 sampai 18. Paham merkantilisme mengatakan kesejahteraan suatu negara itu ditentukan dengan banyaknya aset atau modal yang dimiliki dan juga besarnya volume perdagangan global suatu negara. Karena itu negara-negara Eropa berlomba untuk menjelajah samudra, diantaranya Portugis dan Spanyol, berdagang rempah ke Indonesia. Paham inilah secara tidak langsung berpengaruh ke lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kayak pembantaian gitu nggak sih, lebih kayak kan kemajuan. Gue nggak tahu nih. Nggak tahu pak, saya pak, ya Allah pak.
tahu gue. Ya Allah. Gue nggak tahu. Kita nggak bisa, Pak. Kau menyebutnya revolusi industri, yang entah berapa angka lagi akan menyertainya. Tapi aku tak peduli, karena di dalam batok kepalaku itu hanya kebangkitan kaum kapitalis, di mana manusia diubah menjadi mesin ya. Kau menyebutnya revolusi industri, yang entah berapa angka lagi akan menyertainya. Tapi aku tak peduli, karena di dalam batok kepalaku itu hanya kebangkitan kaum kapitalis, di mana manusia diubah menjadi mesin pengurus keuntungan untuk ku mati. Ya, mesin pengurus keuntungan untuk si tuan besar. Kau menyebutnya revolusi industri. Ah, begitu keren di kupingku. Tapi sisi kemanusiaanku berontak. Sebab di dalam jantung kegemilangan zaman itu, manusia ditakar dari kemampuan menumbuk dan menggiling waktu, menjadi modal raksasa, sementara si penumbuk dan si penggiling hidupnya tetap melarat. Kau menyebutnya revolusi industri. Terserah, tapi aku menentangnya. Boleh ya? Boleh. Suaranya lantang ya. Tepuk tangan sekali lagi buat yang bersama. Iya, jadi harus gitu baca puisi ya. Meskipun waktunya terbatas, tapi masih ada waktu. Oke, berikutnya apa? Tanya jawab ya. Tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Penanya pertama dan penanya kedua kasih nilai 95. Penanya ketiga keempat biasa aja ntar. Ya. 1 dan 2 dulu kasih. Silakan operatornya, moderator. Awak ada yang mau bertanya? Kertas pertanyaan. Kertas pertanyaannya mana? Ada yang mau bertanya dulu? Turunin dulu, turunin. Turunin dulu deh, Pak. 1. Turunin dulu. 1, 2. Yang di kertas itu pertanyaan biasa, terus jawabannya pendek. Tahun, bisa nama, bisa daerah, bisa apa, itu namanya yang di itu. Kalau ini nanti kuis kalau waktunya cukup, pertanyaannya dari situ. Tapi maksud Pak Aris setiap anak tuh bikin pertanyaan 1 minimal gitu ya. Kalau ini pertanyaan kelompok. Ini pertanyaan kelompok. Sama ya, Bro?
Bukan sekedar nanya, tapi nanyanya juga nanya yang bagus. Oh, tidak harus yang di materi. Ini artinya kalau yang menanya ini nanya analitis, bukan pertanyaan pendek. Nggak jadi. 95 nggak jadi. Pertanyaan diskusi, mengapa yang bagus? Kalau yang ini yang pendek-pendek. 1, turunin dulu. 1, 2, 3. Tarik. Sini lah maju. Ya udah. Septi. Taruh satu kelompok. Yang lihat teman-teman sekalian siapa yang Kelompok berapa? Septi. Kelompok berapa? Kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani dari kelompok 5 ingin bertanya, penemuan apa saja yang terjadi pada masa revolusi industri? Terima kasih. Kelompok 5. Penemuan apa saja yang terjadi di revolusi? Ada lagi? Ya udah masuk. Dita. Tadi pagi dia tadi nunjukin. Emansipasi laki-laki. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditanada Khalila Putri dari kelompok 1 mau menanyakan apa itu peristiwa Boston Tea Party. Tadi ada di Makasih. Anak laki gantian. Satu lagi. Dita kelompok 2. Alif. Ini Bapak Alif, Pak. Bukan ke sini, Pak. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Zakwan dari kelompok 6 ingin bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya revolusi industri dan siapa yang memperkenalkan revolusi industri? Siapa dulu? Septi. Pertanyaan Septi. Gue ya? Ini ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi kelompok 5. Dari kelompok 5, penemuan apa saja yang terjadi di revolusi industri? Penemuan itu antara lain penemuan mesin uap dari James Watt, penemuan dalam bidang tekstil, penemuan dalam bidang transportasi, penemuan mesin tenun oleh Edmund Cartwright, penemuan cap silinder oleh Thomas Bell, pembuatan telegraf oleh Graham Bell, dan lain sebagainya. Ini jawab dulu. Tadi atas penyebab atasnya lagi.
penyebab revolusi industri atasnya lagi, Cuk. Ya udah tuh. Terus siapa yang mau jawab? Dari Alif. Lois. Ini, yuk, udah ada tuh. Udah ada. Bentar, pegang dong. Bos, kelompok berapa kali? Pakai asal dulu. Mana sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alif kelompok 6. Apa yang menyebabkan terjadinya revolusi industri dan siapa yang memperkenalkannya? Revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste de Blanqui di pertengahan abad ke-19. Faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri antara lain terjadinya Aufklärung di Eropa, stabilitas kondisi keamanan dalam negeri, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme, dan munculnya golongan kaya baru. Adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan, arus urbanisasi, dan tuntutan produksi massal. Iya. Enggak nih saja dulu. Kan bahasa Indonesia kan. Tes. Gerakan ini dilakukan pada tanggal 16 karena bentuk protes monopoli dan kualitas yang tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita kelompok 2. Apa itu peristiwa Boston Tea Party? Boston Tea Party itu sebuah protes yang dilakukan oleh penduduk Amerika menyerang kapal Inggris. Gerakan ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 1773 karena bentuk protes monopoli dan penetapan pajak teh oleh pemerintah Inggris. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya,
karena waktunya sangat pendek ya, sangat terbatas. Ini tinggal 5 menit ya, tapi nggak apa-apa. Sangat cepat, sangat kilat ya, sangat kilat dan sangat cepat. Poinnya begini, coba perhatikan baik-baik ya. Pak Ari menggarisbawahi saja. Jadi tema setelah kemarin itu artinya setelah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Ya, kemarin kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Baru kemudian kita masuk pada peristiwa penting di dunia, atau kita bisa menyebutnya sebagai revolusi besar di dunia. Salah dua karena mereka tampil 2 tema, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Saya nggak tahu apakah nanti kita akan coba evaluasi lagi. Kalau materinya terlalu banyak juga nggak cukup kan, waktunya nggak cukup. Ini mungkin hanya ngebahas revolusi industri saja. Revolusi Amerika itu pun kulit-kulitnya saja. Padahal ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan Amerika itu pasti berbicara tentang revolusi atau peristiwa besar yang dinamakan dengan Boston Tea Party. Jadi sejarah Amerika Serikat itu punya kaitan erat dengan kebijakan pemerintah Inggris yang memonopoli, yang mengatur undang-undang, termasuk penjualan, termasuk ekspor teh. Itulah sebabnya kenapa ada peristiwa Boston Tea Party. Apa itu? Teh yang sudah siap diimpor ke Inggris, dibawa ke Inggris, dilemparin ke laut, dibuang ke laut. Benar-benar teh, bukan sekedar simbol sebuah peristiwa, bukan. Tapi tehnya betul-betul dibuang dalam rangka protes terhadap pemerintah Inggris. Ya, sehingga pada saat itu menjadi satu momen yang sangat bersejarah bagi Amerika Serikat untuk kemudian menjadi sebuah negara yang independen. Amerika itu merdeka kan tahun 1776. Itu revolusi Amerika. Dan setelahnya banyak sekali yang kemudian berkait kelindan dari revolusi Amerika, revolusi Inggris, revolusi industri. Revolusi industri tahun 1750 sampai dengan tahun 1885. Benar gak? Selama 100 tahun. Menghasilkan apa? Menghasilkan penemuan-penemuan baru. Kalau hari ini kita menemukan bahwa ada yang dinamakan dengan HP begitu kecilnya, tapi seluruhnya itu ada, itu adalah buah dari revolusi industri. Betul apa betul? Di HP ada TV, dulu TV ukurannya gede. Benar? Di HP ada kalkulator, dulu kalkulator segede rumah. Radio segede rumah, nggak harus gede rumah lah ya, pokoknya gede gitu. Radio bisa. Telegram dulu harus pakai mencet itu tombolnya, membacakan telegram. Telegram sekarang cuma seperti WA, sangat mudah dan sangat gampang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari revolusi industri dan juga revolusi Amerika. Cukup, saya kira waktunya nggak cukup ya. Komentator yang penting kamu nyerahin atau mau komentar nggak? Nggak ada. Yang penting ada laporan buat Pak Arif, catatannya ada. Yang nilai 95 sudah ada. Tapi kalau semuanya berkontribusi, Pak saya tenang Pak, saya nggak ganggu Pak, itu Pak Arif kasih nilai 90 kok. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat kelompok yang di depan. Baik. Cukup pertemuan kita hari ini. Hari ini adalah tanggal 3 Oktober 2023. 22. Kecepatan. Kembali ke MC, ditutup. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah mempresentasikan tentang revolusi industri dan revolusi Amerika. Akhir dari acara yang kita yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Boleh say hello boleh? Say hello boleh? Sambil ini gini biar kelihatan. Soalnya dikumpulkan. Sudah nulis soalnya masing-masing ya. Jawabannya pendek. Kok nggak ada jawabannya ini?
Yaudah nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Kumpulkan dulu, kumpulkan. Sudah ya, yang belum bikin soal, bikin soal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tanah airnya masing-masing. Boleh saya helm?